Kajian ibadah kita pagi hari ini akan membahas kembali tentang aturan penggunaan tangan, baik dalam ibadah khusyuk maupun dalam ibadah ammah. Dalam hal ini adalah tangan kanan atau tangan kiri. Sedemikian rupa diatur dalam ajaran Islam. Jadi tidak sembarang saja, aturannya ada, ya. Jadi dalam beraktivitas, apakah dia ibadah khusyuk maupun ibadah ammah, ternyata ada aturan dalam ajaran agama kita tentang penggunaan tangan kanan atau tangan kiri. Itu yang akan kita bahas kembali pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan menguap. Kalau bahasa awak menguap, kuok. Ini pernah juga kita singgung pembahasannya di awal ketika berbicara tentang sholat. Ya. Boleh jadi ada orang yang menguap tersebut tidak mengikuti aturan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, sembarang menguap saja. Ya, padahal aturan itu ada. Ya, artinya kalau kita tidak mengikuti aturan, kalaupun tidak jatuh kepada perbuatan dosa, maka kita tercela. Ya. Jadi kalau berbicara tentang menguap, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Idza tathawaba ahadukum fis shalah falyaqzim mastata'a." Jika kalian menguap dalam sholat, maka tahanlah sebisa mungkin. Jadi usaha pertama Bapak Ibu, kalau kita menguap di dalam sholat, tahan sebisa mungkin. Tahan dulu sebisa mungkin. Jangan diperturutkan rasa lama menguap sampai kemudian kuoknya itu gadang mulutnya itu. Siap tuh bahkan babunyi loleh. Oh, ya kan? Dan itu adalah sebuah ketercelaan. Karena kalau menguapnya itu berbunyi maka itu adalah dari perbuatan setan. Dari perbuatan setan. Maka berusahalah Bapak Ibu kalau menguap jangan sampai berbunyi. Kalau berbunyi berarti setan menumpang dalam kuapan itu. Abah menahannya supaya tidak berbunyi. Terus apa hubungannya dengan penggunaan tangan? Nah ini dia. Idza tathawaba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi. Fa inna syaitana yadkhul. Jika kalian menguap, maka tutuplah mulut kalian dengan tangan, karena setan bisa masuk jika tidak ditutup. Jadi penggunaan tangan. Nah, di sini yang dijelaskan oleh para ulama. Pendapat pertama, ketika kita menguap di dalam sholat, maka berusahalah menahan sebisa mungkin dan dibantu dengan tangan. Tangan yang dimaksud kata ulama adalah tangan kiri, menggunakan telapak tangan bagian luar, punggungnya. Jadi begini. Ya, itu pendapat pertama. Jadi kalau menguap tuh, ya, telapak tangan atau punggungnya bagian luar ya, telapak tangan bagian luar. Berarti punggung, telapak tangan. Nah, begini. Tahan.
Jadi kalau bapaknya lagi sholat menguap, jangan ditunggu mulut terbuka baru disauk. Dia tujuannya itu supaya ndak terbuka. Jadi jangan ditunggu terbuka baru ditutup. Terbalik ya. Menjelang terbuka tahan langsung. Jadi tujuannya itu menahan. Kita tahan. Pendak mengangu. Baun jari yang lo. Gosok gigi ndak lo pagi. Alah. Bis ya. Menyebar kemana-mana ya kan. Ya. Ndak lo gosok gigi itu menguak lo kadang-kadang, ya kan? Ndak lo sekali itu dah. Ndak lo sekali, berkali-kali lo lah. Kawan sebelah, ya ndak selesai ku apa sebelah aku ni. Jadi begitu, dibantu. Ya, pakai punggung telapak tangan itu. Pendapat yang kedua, boleh pakai telapak tangan bagian dalam, tapi yang kuat itu adalah punggung. Ini yang kuat. Pendapat ulama. Tapi pendapat yang kedua boleh pakai telapak. Ya, silakan saja memilih, tidak ada masalah. Ya, kenapa harus tangan kiri? Karena menguap itu adalah perbuatan setan. Jadi dari setan ya. Maka karena dia berasal dari setan, memang ada orang membaca ta'awuz. Tapi sebenarnya tidak ada pula hadis yang menerangkan bahwa menguap itu baca a'udzubillah itu tidak ada. Tapi pendapat ulama dibolehkan. Kenapa? Karena memang kan berasal dari setan, maka kita berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Cuma nanti ada bagian-bagian tertentu tidak bisa Bapak Ibu tutup dengan tangan tuh. Kalau menguapnya pas sedang sujud, apa caranya? Coba lah kok bisa Bapak Ibu sedang sujud lampuk mulut tidak bisa kan? Kan sujud itu menguap, apa caranya? Tidak bisa. Kalau itu tidak bisa tuh, ya. Dalam kondisi seperti itu tidak bisa, ya. Karena saya juga pernah mengalami menguap itu pas sujud, lampuknya pas sujud. Kalau tidak bisa berarti berusaha menahan supaya dia tidak keluar. Itu saja yang bisa kita lakukan. Jadi itu penggunaan tangan. Jadi tidak disarankan dalam hal ini menurut ulama menutup mulutnya itu menggunakan tangan kanan ketika menguap. Tidak. Tapi dengan tangan kiri boleh dengan punggung telapak tangan atau telapak tangan bagian dalam. Ya. Ini ada juga kaitannya nanti dengan satu lagi namanya bersin. Bersin. Ya. Nah, ketika membahas tentang hadis tentang bersin ini, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajahu biyadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautahu. Bahwasanya Nabi apabila bersin, beliau menutup wajah dengan tangan atau kainnya sambil merendahkan suaranya. Jadi kalau umpamanya memang ada kain yang bisa ditutupkan seperti biasanya orang pakai selendang, sorban, itu bisa ditutup. Ya, tapi kalau tidak tentu balik lagi dengan menggunakan tangan. Tapi tangan yang dimaksud itu adalah sama dengan menguap tadi, yaitu menggunakan tangan kiri. Baik telapak tangan bagian luar maupun telapak tangan bagian dalam. Ya, jadi sama saja bersin juga harus ditutup. Ya. Kalau bersin malahan yang memuncratkan air ludah itu lebih dibersin sebenarnya daripada menguap itu. Ya. Nah, keutamaannya Bapak Ibu, kalau kita bahas ya secara ilmu kesehatan juga, kalau kita menutupnya pakai tangan kiri, ya menutup pakai tangan kiri, apakah telapak tangan bagian luar ya, punggungnya ataupun di dalam, maka nanti Bapak Ibu ketika bersalaman, tangan kanan ini masih terjaga dia dari kuman. Kau hendak basin pakai kok salaman jo kawan iko jo baru. Jangan kau iliu asu. Ndak kok.
batu-batu mabuk. Ya kan? Nya basin. Nah, lah tinggal kok. Ku basin dulu ya. Abi ku kawan lama sih salam-salam. Ya kan? Nah, ini menjaga juga sebenarnya kalau dari sisi kesehatan. Jadi kalau dari sisi kesehatan dia tutup pakai tangan kirinya, nanti salaman pakai tangan kanan. Nah, jadi kiri tidak tagaduh. Bisa dipahami. Sebab ada kejadian kemarin, apa kau tahu bahwa bapak sawal aku basin pakai tangan kanan? Siap tuh salaman, ambo Ustaz, dek nampak beliau menyauk basin kau tangan kanan, kau kan nampak tuh basin atau kamari salero aja. Siap itu Ustaz lah salaman lo jadi ambo kan? Aja bala tuh salaman. Cuman kan awak merasa ada yang perlu diperbaiki gitu. Ada yang perlu diperbaiki. Nah, diperbaiki itu salah satunya adalah menyelamatkan saudara-saudara kita dari sesuatu yang kotor juga gitu. Jadi kalau kita pakai tangan kiri menutup kuapan atau menggunakan tangan kiri ketika bersin, maka tangan kanan masih tetap terjaga. Itu sebenarnya kalau dari sisi kesehatan, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, penggunaan tangan ketika berzikir. Ketika berzikir. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih. Qala Ibnu Qudamah biyaminihi. Kata kuncinya di situ. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpun tasbih, artinya beliau membaca tasbih. Kalau tasbih kan subhanallah, subhanallah. Kemudian tambahan dari Ibnu Qudamah biyaminihi. Nabi membaca tasbih dengan menggunakan jari-jari tangan kanannya. Ini yang menurut ulama yang menunjukkan bahwa ketika kita berzikir menggunakan tangan jari jemari, maka yang digunakan itu adalah tangan kanan. Ya, dan kita sudah pernah dulu menghitung ya bahwa satu tangan itu bisa 33 ya. Kalau satu jari ini berapa? 7. Kalau 7 dia 7 kali 4 28. 1 2 3 4 5 6 7. Satu jari 7. Kali 4 28 tambah 5 1 2 3 4 5. Ya, berarti 28 tambah 5 kan pas 33 tanpa melibatkan tangan kiri. Tapi pendapat sebagian ulama, dia masih disebut pakai tangan kanan kalau nyambungnya kalau tangan kiri itu hanya untuk menyambung saja. Kan ada aja tuh. C 2 3 P 5 6 7 8 9 10 11 12 3 balik 4 balik 5 balik. Nah, tambah lo ke kida kan? 5 balik 30 berantinya di kanan juga. C 2 3 akan 3 tuh. Sehingga pendapat ulama yang seperti ini, dia tidak menggunakan dalam bahasa tangan kiri tapi pakai tangan kanan juga. Ya. Jadi tangan kiri itu melanjutkan pekerjaan tangan kanan dan berhentinya juga di tangan kanan. Ada juga yang mengamalkan seperti itu. Kan ada ibu-ibu 3 itu nak. 3 berarti 15. 3 15 tambah 3 33. Ada juga yang seperti itu pengamalannya. Sehingga pendapat ulama itu boleh juga. Boleh. Tapi yang dari hadis Nabi bahwa Nabi itu bertasbih dengan tangan kanan, berarti ya maksimalkan saja tangan kanan itu untuk membaca tasbih tersebut. Kalau memang dibantu dengan batu-batu tasbih, ya pendapat ulama kan tidak pula ada larangan. Tapi jangan membiasakan menggunakan batu-batu tasbih. Karena nanti kalau terbiasa batu tasbihnya ada jadi malas bertasbih. Ini kalau lata biaso Bapak Ibu jual. Ya, kalau lata biaso pakai batu tasbih itu Pak. Tidak ada batu tasbih, ada sesuatu yang sepertinya hilang. Makanya jangan dibiasakan pakai batu tasbih. Ya, kan tangan ada tuh, bisa metong lah. Ya kan? Tapi kalau ingin pakai batu tasbih ya balik lagi. Ya. Bahwa itu tidak dilarang dalam rangka membantu untuk bertasbih. Dia membantu saja cuma.
Ya, tapi kalau bisa pakai tangan kan pakai tangan. Kalau Abu Hurairah itu kan bikin simpul-simpul panjang itu karena jumlahnya kan ribuan ya. Zikir beliau kan ribuan. Jadi kalau pakai tangan agak susah menghitungnya, Pak. Sama dengan istighfar umpamanya kan. Ya kalau istighfar 100 masih bisa juga lah menghitung 100 itu. Tapi kalau sudah ribuan ya, kalau kita dengar pendapat dari para ulama, Abu Hurairah itu membuat simpul-simpul itu kan zikir beliau ribuan, Pak. Jadi untuk memastikan itu sudah 1000 ya simpul-simpul itulah yang membantu. Ya kalau memang wirid kita itu banyak. Cuman wirid awak lah sampai model itu. Lah butuh awak yang simpul-simpul ribuan itu kan itu. Ya. Ya, kalau yang kita amalkan kan harian itu seperti istighfar itu 100. Ya kalau hadis Nabi ya 100 selebihnya itu kan tidak pun menggunakan simpul saya yakin bisa yang 100 itu. Yang 100. Ya kan istighfar 100 gitu ya. Karena Nabi sendiri pernah mengatakan bahwa beliau tidak kurang istighfar beliau itu dalam satu hari dari 100. Nah, itu yang memang beratnya itu Bapak Ibu bukan masalah istighfarnya, istiqomahnya. Kalau dipikir-pikir 100 itu alo kalamo tuh. Ibu duduk saya 2 menit tuh. 2 menit selesai istighfar 100. Cuman masalahnya bako ndak bisa. Ndak kan jelas bako ndak bisa istighfar 100 itu. Nah, persoalannya kan bukan masalah waktu. Masalah apa itu? Hati. 100. Ya. Ya kalau kita baca kisah Imam Ahmad bin Hambal yang ketemu dengan penjual roti itu saja luar biasa. Sambil mengalih roti istighfar kok ribuan dinya kan. Sambil mengalih roti itu, membuat adonan roti selesai juga istighfar ribuan. Tidak berhenti-berhenti bibir. Awak lagi duduk saja tuh tidak ada kerajo, indah aja terbaca istighfar. Nah, jadi apa sebenarnya yang bikin berat itu apa? Nah itu kan perlu kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Nah, coba ditanyakan, kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu dari 7 hari yang sampai Ahad tuh, lebar kali yang lain 100 istighfar sehari kan. Itu saja mungkin kan. Nanti kan istiqomahnya yang Pak. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa aku tidak kurang istighfar dalam sehari itu dari 100 istighfar. Apalagi kalau salawat ya, kalau kita kemudian membahas Bapak Ibu berkaitan dengan keutamaan salawat kan begitu juga. Kalau arti salawat Allah kepada Nabi itu kan curahan rahmat ya. Jadi kalau Allah berselawat kepada Nabi, berselawat kepada makhluk, itu artinya apa? Allah mencurahkan rahmat. Sekarang pertanyaannya bagaimana caranya agar Allah langsung mencurahkan rahmatnya kepada kita? Bagaimana caranya? Rajinlah berselawat kepada Nabi. Nah, kuncinya di situ. Karena kan man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi asyra. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya. Berarti kan langsung ke kita itu. Apa ndak ingin kita Bapak Ibu dapat curahan rahmat setiap harinya langsung dari Allah? Bagaimana caranya mendapatkan curahan rahmat langsung dari Allah? Rajin-rajinlah berselawat untuk Nabi. Ya, karena kan sekali lagi 1 kali saja kita berselawat kepada Nabi, Allah berselawat kepada kita 10 kali, itu curahan rahmat. Ini samalah dengan istighfar tadi kan. Banyak waktu kita sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk beristighfar atau membaca salawat Nabi. Tapi lagi-lagi kan hari-hari itu kita lalui, tapi ternyata tidak mampu kita menyelesaikan istighfar yang 100 itu. Hari-hari berganti. Mudah-mudahan Allah berilah keistiqomahan kepada kita. Nah ini zikir ya Bapak Ibu ya. Jadi aku melihat Rasulullah SAW menghimpun tasbih. Ibnu Qudamah mengatakan dengan jari tangan kanannya, ya, jari tangan kanan. Ya, kalau tidak diajarkan Nabi seperti itu Bapak Ibu, ya, ini kan untuk memastikan bahwa ini adalah zikir muqayyad, ya, yang hitungannya itu memang jelas, tidak asal gitu. Bahwa dalam hadis Nabi kan
membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah sampai habis, itu memang dipastikan itu dengan hitungan tadi itu. Ya kalau umpamanya mengapa harus 33? Ya kalau memang dak harus 33, Nabi tidak akan mengajarkan menghitung pakai jari, Bu. Baco sebarangan teraga dewa apa. Itu lah sambil duduk kan subhanallah 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 subhanallah. Mana teraga kan? Tapi Nabi yang diajarkannya kan 33 jumlahnya. Bahkan dengan caranya pun diajarkan Nabi. Menggunakan jari. Ini menunjukkan memang ini zikirnya zikir apa? Muqayyad. Yang hitungannya jelas. Kalau ingin memperbanyak nanti setelah selesai yang muqayyad, namanya adalah zikir mutlak. Setelah itu mau membaca tasbih, tahmid atau takbir berapapun itu tidak ada masalah. Silakan. Tapi yang ini selesaikan dulu. Tapi kebanyakan sekali lagi Bapak Ibu, ini yang memang harus berhati-hati. Bagaimana dia bermakna zikir kalau dia tidak menyempurnakan bacaan zikir itu. Karena subhanallah itu ya subhanallah. Alhamdulillah itu sempurna itu ya alhamdulillah. Allahu akbar sempurna itu ya Allahu akbar. Di awak kadang-kadang ndak jaleh. Itu hanya selesai aja kata. Ya kan? Hanya selesai ya, Pak. Selesai. Ya. Bakon ndak jaleh-jaleh. Ya. Sampai ada seorang jamaah apa kok agak mendangungnya habis sholat, Pak. Aki cek kawan, kok lai jaleh lo nanti baca dia Pak, tu dak loba dia awak karih pada. Dak lo masalah karih pada. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena memang ada sebagian pendapat yang membaca zikir keras tapi individu, dak perlu dipimpin. Itu memang ada. Nah, tapi dia Pak kok bunyinya bunyi mendangung, Pak. Kita kawan kalau menggadu aja Pak Umar. Ya kalau jale itu jale, Bu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah kan jelas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jika salah cuy saya tiba saya kemari ya. Tiba mari Pak. Saya telah tiba lo kemari. Saya telah tangga saya keluar. Ya kan? Ya luar biasa cepatnya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Yang keempat, kita baca pendapat ulama ini berkaitan dengan bersiwak. Kalau di awak namanya gosok gigi. Ya, kenapa tidak disebut bersiwak? Karena memang kita tidak pakai kayu siwak. Ya, walaupun ada pasta yang bertuliskan siwak. Ya kan ada pasta mereknya siwak apa? Tapi saya tidak tahu. Itu ada kandungan siwak. Kan ada kandungan sirih, ada kandungan siwak. Kalau siwak itu yang kayu itu, Bu. Tapi memang kalau kita tidak terbiasa, agak apa juga deh, Pak. Ya, saya biasanya Bapak Ibu dikombinasikan. Jadi pertama itu pakai yang pasta dulu, Pak. Lah selesai pasta itu. Baru Pak pakai siwak. Siwak itu kan diancuan bagian muka tuh Pak Muklis kan, diancuan kan bagatah. Tapi memang nikmat, Pak. Lain pula segar mulut pakai siwak walaupun tidak berpasta. Kalau pasta tuh memang segar tapi sebentar rasanya, Pak. Kalau siwak tuh enggak seperti lengket getahnya itu dan itu segar gitu. Cuman awak tak biasa. Kalau ambo keduanya mau kombinasikan. Jadi ambo siapkan keduanya, Bu. Pasta di kamar mandi, yang siwak di luar, Pak. Jadi nanti kalau sudah selesai mandi baru pakai siwak. Ya menjelang baca min tuh lagi siwak tuh. Nah, satu baru cuci siwak tuh kan. Kan siwak tuh dicuci juga itu. Ya kan? Siwak. Nah, ini juga berkaitan dengan hadis Nabi yang dirawayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Rawahu muttafaqun alaih. Bahwasanya Nabi sangat menyukai memulai pada bagian kanan saat mengenakan sendal, menyisir rambut, bersuci dan dalam urusannya yang penting semuanya. Sehingga pendapat ulama bersiwak ini, kalau niatnya menghilangkan kotoran, harusnya dia menggunakan tangan kiri. Kalau niatnya menghilangkan kotoran, karena kotoran itu dari setan. Tapi kalau niatnya untuk sunnah, mengamalkan sunnah, maka pakai tangan kanan. Nah, itu pendapat.
Sekarang Bapak Ibu ketika bersiwak atau gosok gigi menghilangkan kotoran atau menjalankan sunnah? Kedua-duanya ya kan, sunnah ya, menghilangkan kotoran juga. Nah, sehingga pendapat ulama kalau umpamanya nanti tujuannya itu menghilangkan kotoran, harusnya pakai tangan kiri. Kalau untuk sunnah pakai tangan kanan. Cuman kita memang karena biasa kanan pakai kiri Pak, nggak bisa Pak. Nggak lari setelahnya memaci gundar gigi ya kan. Jadi pakai tangan kanan. Kita biasanya pakai tangan kanan. Tapi pendapat ulama sekali lagi, kalau berkaitan dengan siwak, kalau tujuannya membersihkan kotoran pakai tangan kiri, kalau tujuannya menjalankan sunnah dia pakai tangan kanan. Itu perbedaan. Tapi kalau memang rumit, ya, tidak ada larangan juga dia pakai tangan kanan. Walaupun tujuannya itu adalah untuk menghilangkan kotoran yang ada di giginya. Ya mudah-mudahan dapat kedua-duanya. Yang pertama memang tujuannya adalah menjalankan sunnah. Yang kedua itu tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran. Kotoran itu Bu sebenarnya bukan hanya masalah sisa makanan Pak, tapi masalah bau mulut juga termasuk kotoran. Termasuk kotoran. Karena kan malaikat tidak mau mendekati orang yang bau mulutnya itu kuat gitu. Ya. Maka dengan bersiwak atau dengan gosok gigi itu kan membantu agar mulut itu tidak berbau. Ya. Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan orang sebelum sholat untuk bersiwak. Atau kalau bahasa kita gosok gigi berarti kalau ibu sholat 5 waktu sehari semalam, maka bersiwaklah. Karena yang akan mendampingi ibu bukan hanya orang kanan kiri, juga para malaikat. Jangan kemudian berpikir nan sholat kan ambu surangnya, mengalu gosok gigi. Ya kan? Bau nangok kan ambu surangnya, ambu sholat surang mana. Ini bukan masalah ada orang kanan kiri Bu. Karena malaikat itu tidak mau mendekat kepada orang yang bau mulutnya Pak. Ya. Jadi walaupun sholat sendiri sekalipun bersiwak itu tetap dianjurkan oleh Nabi. Kalaulah tidak memberatkan umatku, aku perintahkan untuk bersiwak setiap akan sholat. Saya tanya kepada ibu, kira-kira gosok gigi memberatkan atau tidak? Tidak kan? Kan tidak memberatkan. Kalaulah tidak memberatkan bagi, tapi ternyata kok berat. Jadi pendapat ulama hadis ini menekankan bahwa bersiwak itu tidak berat, tapi jadi berat. Apa buktinya jadi berat? Banyak orang yang tidak mengawali sholat itu dengan gosok gigi. Ya, dia bukan masalah haram, ini masalah keutamaan Bapak Ibu. Tapi memang itulah kelemahan pasta gigi, jugundar gigi. Membaunya payah. Ya, kepayah membawanya. Kalau siwaan kepayah masuk kemarinya. Maka saudara-saudara kita yang biasa membawa siwak itu memang iya Pak. Sebelum sholat tuh maiko orang tuh dulu Pak. Ya, berasian juga iya. Karena siwak itu bisa dibawa praktis dia, kemana-mana bisa dibawa. Tapi kalau gosok gigi yang pasta jugundar, kemana dibawa? Galak lo kawan mencari. Kok kemana gundar gigi bawa kawan? Memang jarang pula orang yang membawa gundar gigi pas. Tapi kalau siwak tidak apa-apa Pak. Kalau siwak udah biasa itu. Kalau di Madinah ya, di Mekah Bapak Ibu yang sudah pergi umroh, ceraklah. Santai ya. Ya, sama hari ini. Kalau salat tidak ada masalah. Ya, oke, ini bersiwak. Yang kelima Bapak Ibu, kita percepat saja. Makan dan minum ini kan sudah tidak asing lagi ya. Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana yakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Jika salah seorang dari kalian makan, hendaknya makan dengan tangan kanan. Dan apabila minum, hendaknya minum dengan tangan kanan. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Ini juga pernah kita bahas. Jadi kalau umpamanya tangan kita kotor yang sebelah kanan, maka pendapat ulama bisa dibantu dengan tangan kiri. Artinya kita pegang gelasnya kan tangan kiri ya. Karena tangan kanan kotor ketika kita makan, Mbak. Kok kan makan kok. Itu berlepotan tangan kanan ini. Nah, tapi kalau pendapat yang disampaikan ulama sebenarnya tetap saja dia pakai tangan kanan.
Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengatakan orang tuh jorok ketika makan tersebut lalu dipegangnya pakai tangan kanan. Tidak boleh mengatakan jorok. Kalau memang tujuannya menjalankan sunnah. Ya kan? Sakumua itu tangan dia balado-lado, dia pacik sekali. Itu menjalankan sunnah, Pak. Kalau niatnya memang menjalankan sunnah, tidak ada masalah. Cuman di awak kadang-kadang kan bal kan. Wah, bale mak lo digalih itu kan. Nah, maka boleh dibantu pakai tangan kiri. Tangan kiri yang memegang gelasnya, tangan kanan yang mendorongnya ke mulut. Nah, ini pendapat ulama juga dibolehkan. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Ya. Karena ada sahabat yang mengatakan, aku tidak bisa menggunakan tangan kananku. Benarkah kamu tidak bisa? Dia menolaknya karena sombong. Setelah itu tangannya tidak bisa sampai ke mulutnya. Nah, ini menunjukkan ya betapa tercelanya orang yang makan dengan tangan kiri dan tercelanya orang yang minum dengan tangan kiri. Tercela sampai didoakan oleh Nabi sehingga tangannya kemudian tidak bisa lagi bergerak ke mulutnya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang kidal, khusus untuk makan, berusahalah menggunakan tangan kanan. Walaupun dia kidal, nah yang lain pakailah kidal tuh. Kok kamanyai buah, pacik pisau, boleh. Kok kamain bulu tangkis, Pak, pakai kidal, pakai. Ya, kok ka bakarajo, tapi yang makan itu menggunakan tangan kanan. Dan ini berhubungan nanti dengan mencicipi makanan dan makanan yang berkuah. Sebab ada orang mencicipi makanan berkuah itu di tangan kidal kok, Pak, kan lucu. Nyambil kan, nyesandua kan, nyelatan suka. Hah, ini tangan apa ini? Tangan kiri, Bu. Harusnya kalau mencicipi makanan dengan tangan kiri. Kalau mak saya ibu-ibu tuh, wah, garam kurang, tambah garam. Dikit aja. Wah, kurang. Jangan kiri, Bu. Kanan pakai. Jadi menyendok itu, taruh di sini kuahnya. Aja kok, tangan kanan ini. Kira-kira bagian mana, Bu? Biasanya orang pakai tangan kanan. Kiri. Jarang tangan kanan, Bu. Kida biasanya orang mah. Nyesanduk kan kuahnya nyelatan kemari. Udah itu. Atau pakai tangan kanan. Kalau saya melihat, yang saya lihat itu memang pakai kiri. Karena nyoba nyanduk aja tangan kanan, nyelataan di telapak tangan kiri, baru nyecubo. Pas. Masa tangan kiri? Tangan kiri ini untuk yang kotor, Bu. Untuk mencebok, cebok. Untuk yang kumuh-kumuh kan, basin, batu. Jangan untuk mengicok bumbu. Jangan. Ini harus dirubah. Ya. Karena tangan kiri itu sekali lagi Bapak Ibu adalah tangan yang digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, yang kotor gitu kan. Ya, maka mencicipi makanan balik kepada hadis asal tadi. Makan dan minum pakai tangan kiri, maka tangan kanan, maka mencicipi makanan pun juga pakai tangan kanan. Berarti menyanduknya pakai tangan kanan. Bisa tangan kanan, tidak bisa lah. Menyanduknya ya tentu pakai tangan kiri. Tapi ditaruh di tangan kanan baru dicok. Atau lama aja tangan kita. Tapi kalau berhasil Ustaz, ini bukan masalah bersihnya Bapak Ibu. Tapi masalah mengamalkan hadis Nabi. Tidak boleh makan pakai tangan kiri, tidak boleh minum pakai tangan kiri. Mengamalkan hadis. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu, berkaitan dengan mengambil dan memberi. Ya. Karena ada hadis Nabi yang menjelaskan hal tersebut yang diriwayatkan Imam Muslim. Janganlah ia mengambil dan memberi dengan tangan kirinya. Mengambil dan memberi. Ya artinya kalau secara adab Bapak Ibu memang kena juga adabnya tuh Pak. Secara adab ya. Mengambil dengan tangan kiri atau memberi dengan tangan kiri. Sama juga sebenarnya dalam keseharian kita Bapak Ibu mengambil-ngambil yang ada di sekitar kita ini kan tidak ada pertimbangan kita, kadang juga tidak gitu. Padahal pendapat yang disampaikan para ulama dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, janganlah ia mengambil dan memberi dengan tangan kirinya. Maka berusahalah kalau kita mengambil sesuatu itu Bapak Ibu dengan tangan kanan dulu. Tapi kalau tidak bisa bana,
Kamu ngaji oleh kan? Tentu main tangan kiri oleh. Apalagi kalau tangan kanan kau memanglah berisi pegangan, tentu tangan kiri. Tapi selama tangan kanan masih bisa, berusahalah mengambil sesuatu menggunakan tangan kanan. Kemudian yang kedelapan berkaitan dengan memegang mushaf, mengambil dan menaruhnya, itu pendapat ulama juga yang utama adalah dengan tangan kanan. Mushaf, ya, jadi mengambil, ya. Karena pendapat ulama sesungguhnya di antara bentuk pengagungan terhadap mushaf, mushaf itu berarti Al-Quran, adalah hendaknya kau mengambilnya dengan tangan kananmu dan meletakkannya di tempatnya dengan tangan kananmu juga. Karena Nabi SAW membiasakan dengan tangan kanan dalam segala urusan beliau. Dan karena beliau memerintahkan kita mengambil dengan tangan kanan kita dan memberi dengan tangan kanan kita. Nah, itu dalil yang digunakan ketika kita memegang mushaf. Terakhir. Yang terakhir kita baca juga Bapak Ibu dalam hadis Nabi. Ini berkaitan dengan memegang kemaluan. Terutama ketika mandi wajib. Karena kalau kita mandi wajib, salah satu tata cara mandi wajib itu kan ada membasuh kemaluan. Dan membasuh kemaluan itu adalah dengan tangan kiri. Ya, walahuma fi hadisi Maimunah, summa afraga ala farjihi faghasalahu bishimalih, summa daraba bihal ard. Jadi dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Maimunah, kemudian beliau mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya. Jadi berkaitan dengan memegang kemaluan, menyentuh kemaluan, terutama ketika mandi wajib, maka dengan menggunakan tangan kiri. Dan ini sudah ada hadisnya. Jadi tidak menggunakan tangan kanan. Itulah beberapa Bapak Ibu pembahasan kita pagi hari ini berkaitan dengan aturan dalam ajaran Islam berkaitan dengan penggunaan tangan kanan ataupun tangan kiri. Saya buka diskusi dan tanya jawab, kalau tidak saya tutup. Dari Ibu ada pertanyaan? Cukup Ibu? Cukup. Dari Bapak-bapak pas. Baik, kita tutup pertemuan kita pagi hari ini. Semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.